Nah, saat ini ternyata DNA polimerase itu bisa diekstrak dari beberapa jenis bakteri yang lainnya. Contohnya di sini adalah Pirococcus furiosus gini ya, yang sering disingkat dengan PFU. Lalu Thermus thermophilus TTH, Thermus flavus TFL, Thermococcus litoralis TLI. Ini disebut dengan FAN polimerase, Pirococcus species deep FAN polimerase. Bagaimana cara memilih DNA polimerase yang baik? Jadi sebelum melakukan PCR, maka kita perlu memperhatikan komponen DNA polimerase dengan melihat 3 aspek. Yang pertama adalah processivity. Laju ini disebut dengan apa sih itu processivity? Jadi ini merupakan laju atau kemampuan enzim dalam memproduksi kopi DNA baru ya. Jadi dengan standar tag tadi Thermus aquaticus itu kurang lebih adalah 50 sampai 60 nukleotida per detik pada suhu 72 derajat Celcius. Lalu fidelity, indikasi keakuratan enzim polimerase dalam pembentukan kopi DNA. Standar tag ini adalah 285 kali 10 pangkat minus 6 error per template. Artinya dia akan menghasilkan 285 error gitu ya, error ketika sudah mencapai 10 juta gitu ya, 10 juta siklus gitu ya, atau ketika ada 10 juta DNA yang ada di dalam sampel seperti itu ya. Persisten ini adalah stabilitas enzim pada suhu tinggi. Standar tag ini 1,5 jam pada suhu 95 derajat Celcius. Jadi dari ketiga ini sebetulnya yang paling signifikan nantinya akan mempengaruhi hasil itu adalah fidelity. Nah, ini adalah beberapa contoh master kit PCR yang ada di pasaran ya. Jadi nanti beberapa ada yang menggunakan tag. Kalau menggunakan tag itu menggunakan enzim DNA polimerase yang berasal dari Thermus aquaticus. Kalau PFU tadi ada beberapa bakteri lain gitu ya. Jadi ini untuk menunjukkan bahwa beberapa kit yang tersedia di pasaran itu ternyata tidak seluruhnya menggunakan DNA polimerase yang berasal dari tag atau Thermus aquaticus. Lalu komponen yang kedua yang berperan penting dalam keberhasilan dari PCR ini adalah pemilihan primer. Jadi tadi untuk DNA polimerase itu bisa bekerja, maka DNA polimerase ini membutuhkan primer gitu ya, yang dia nanti akan menggandakan basa DNA dari primer yang menempel dengan urutan 5 ke 3 begitu ya. Primer yang baik ini nantinya memiliki panjang minimal 20 nukleotida untuk menurunkan random occurrence. Artinya primer ini nanti tidak menempel di daerah gen lain yang sebetulnya tidak ingin kita teliti atau kita amplifikasi gitu ya dalam urutan basa DNA genom manusia. 20 sampai 25 itu merupakan panjang minimal yang direkomendasikan. Lalu yang kedua, primer yang baik ini memiliki nilai delta G gini ya, atau energi bioenergetika, energi bebas Gibbs pada 3N yang lebih rendah dibanding 5N. Fungsinya adalah untuk mencegah penurunan efisiensi dari PCR. Lalu primer yang baik tidak membentuk struktur sekunder, misalnya primer dimers atau hairpin ya. Nanti saya akan menunjukkan apa itu primer dimer dan apa itu hairpin di slide berikutnya. Ya, ini adalah struktur sekunder dari primer dimer atau kita sebut dengan self dimer. Jadi antar primer itu dia saling menempel begitu. Ketika ada seperti ini, maka kita sebaiknya tidak menggunakan primer tersebut, karena primer tersebut akan menghasilkan produk yang tidak kita inginkan. Hairpin ini bentuknya adalah
berbentuk seperti pita ya, seperti pita, sehingga ini juga nantinya akan menjadi permasalahan, terutama apabila kita menggunakan PCR ya, dengan metode PCR yang lebih sensitif lagi yang kita sebut dengan PCR kuantitatif. Pemilihan primer yang kedua, primer yang baik ini memiliki persen GC ya, GC persen bahasa G atau C itu antara 40 hingga 60%. Lalu primer yang baik juga memiliki TM, melting temperature antara 52 sampai 58 derajat, dan memiliki kurang dari 3 basa GC gitu ya pada 5-mer. 5-mer itu 5 urutan basa nukleotida pada 3N-nya gitu ya. Kenapa? Karena fungsinya adalah untuk meningkatkan efisiensi dari PCR itu sendiri. Primer yang baik akan memiliki kurang dari 5 ulangan di nukleotida, misalnya contohnya AT, AT, AT di sini ya. Di sini ada 4 nukleotida, sehingga ini merupakan batas maksimum yang diperbolehkan pada primer. Desain primer ini sendiri bisa dengan menggunakan software. Beberapa software telah dikembangkan untuk mendesain primer dengan algoritma yang berbeda-beda. Salah satu software yang sering digunakan dalam pembuatan desain primer ini adalah Primer Blast yang berasal dari GenBank NCBI. Dan software lain yang bisa dipakai salah satunya adalah Oligo Analyzer dari IDT. Yang ini semuanya web based ya, dan untuk menggunakan software ini sebetulnya nanti akan ada pelatihan yang lebih khusus lagi terkait dengan bagaimana cara desain primer dengan menggunakan Primer Blast ini maupun dengan Oligo Analyzer dari IDT, seperti itu. Ya, ini adalah kalau kita tadi sudah tahu, oh kita menggunakan DNA polimerasenya dengan fidelity yang tinggi, lalu primernya juga sudah sesuai. Nah, bagaimana kita menjalankan PCR? Jadi yang pertama, buat campuran PCR ya yang sesuai dengan petunjuk di dalam kit gitu ya, kit PCR Master Mix. Biasanya strukturnya seperti ini, konsentrasi primer forward dan reverse antara 100 sampai 1000 nanomolar, template DNA-nya kurang dari 250 nanogram, dan nuklease free water ada yang sampai 25 mikroliter, ada yang sampai 50 mikroliter. Masukkan ke dalam mesin thermocycler dengan ketentuan sebagai berikut. Initial denaturation 95 derajat selama 2-5 menit, jadi di awal sebelum siklus. Lalu end siklus yang terdiri dari denaturasi, suhu 95 derajat 15-30 detik. Annealing temperature, ini nilai TM tadi. Jadi nilai TM ini nanti kita bisa dapatkan dari software primer, atau kita bisa menghitung sendiri dengan persamaan nantinya. TM dikurangi 3 atau 5 derajat Celcius. Jadi contohnya TM-nya ada 57 begitu ya. Sehingga suhu annealing bisa kita mulai dari 52 sampai 54 derajat Celcius. Waktunya sekitar 15 sampai 30 detik. Ekstensi umumnya adalah suhu 68 sampai 72 derajat tergantung pada enzim DNA polimerase yang kita gunakan. Tadi tag atau DNA polimerase yang berasal dari Thermus aquaticus itu memiliki optimum suhu pada suhu 72 derajat, sehingga kita bisa men-set suhu extension ini pada suhu 72 derajat Celcius dengan waktu mengikuti rumus umum 1 kilo base pair per menit atau 1000 base pair per menit. Artinya ketika kita mendesain primer, kita nanti bisa mengetahui berapa produk PCR yang akan kita hasilkan gitu ya. Apabila PCR produk size-nya itu adalah sekitar 2000 base pair,
maka untuk waktu extensionnya ini adalah sekitar 2 menit gitu ya. Kalau misalnya kurang dari 1000 base pair atau kurang dari 1 kilo base pair, maka waktu yang bisa dipakai adalah 15 sampai 30 detik. Seperti itu.